Beberapa waktu lalu sempat viral tentang kisah seorang polisi yang menolak laporan seorang anak yang hendak memenjarakan ibu kandungnya. Bahkan sang polisi rela mempertaruhkan jabatannya sebagai kasat reskrim karena menolak laporan tersebut dan siap memberikan uang pengganti atas kerugian sang anak agar masalahnya bisa selesai. Kisah tersebut bermula saat seorang pria mendatangi Polres Lombok Tengah yang hendak membuat laporan ke polisi. Pria tersebut ternyata mengadukan ibu kandungnya sendiri atas dugaan penggelapan sepeda motor. Sang pria dan ibunya kemudian dipertemukan dan dimediasi oleh AKP Prio yang menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Lombok Tengah. Sang anak dan ibu pun sempat beradu argumen dan masing-masing merasa paling benar. Namun AKP Prio mencoba memediasi dan memberikan sejumlah nasihat kepada pria pelapor agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun karena tidak digubris, AKP Prio pun menegaskan tidak akan menerima laporan tersebut, meskipun jabatannya sebagai kasat reskrim dipertaruhkan. Bahkan ia siap memberikan sejumlah uang pengganti bila memang merasa dirugikan. Namun dengan syarat pria tersebut harus setuju di hadapan ibu. Tapi Prio kembali menegaskan kepada sang anak, bila harta tidak dibawa mati, ibadah dan sedekah tidak akan diterima Tuhan bila durhaka kepada orang tua. Anda silakan pulang, berpikirlah, ya, berpikirlah. Ingat, ya, ingat, dosa paling besar salah satunya apa? Durhaka sama orang tua. AKP Prio yang penuh dedikasi dalam mengabdi dan rela mempertaruhkan jabatannya ternyata banyak terjadi di Indonesia. Meskipun kita pernah menjumpai polisi dalam kategori nakal, namun jangan pernah memukul rata semua polisi itu nakal. Masih banyak di luar sana polisi baik dan berhati malaikat yang rela mempertaruhkan jabatannya, meninggalkan keluarga, hidup seadanya, bahkan bertaruh nyawa demi pengabdian kepada masyarakat. Berikut kita bahas polisi berhati tulus dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara. Namun sebelumnya mohon subscribe, like, comment, dan share channel ini ya. Karena ikan paus semakin cepat naik semakin bagus. AKP Arman yang saat itu menjabat Kasat Lantas Polres Purwakarta membantu seorang penumpang bus yang hendak melahirkan di pinggir jalan tol Cikopo Palimanan. Saat itu arus lalu lintas sangat padat karena dalam kondisi arus balik pada Hari Raya Idul Fitri. Polisi kemudian bergegas membantu ibu bernama Sufiati tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Ternyata sang ibu bepergian seorang diri dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Karena padatnya lalu lintas serta jarak tempuh ke rumah sakit cukup jauh, Suprati pun akhirnya melahirkan di dalam mobil patroli polisi. Proses persalinan di dalam mobil berjalan lancar tanpa hambatan dan melahirkan seorang bayi perempuan. Aksi polisi lalu lintas yang menolong ibu hamil di jalan pun cukup banyak terjadi di Indonesia dan mendapat apresiasi tersebut dari warga Indonesia. Jumlahnya pun sudah tak terhitung dalam memberikan pertolongan di jalan raya. Bribka Jerry Tomondo, Kanit Reskrim Polsek di Mambe, Minahasa Utara secara sukarela ikut memakamkan jenazah pasien COVID-19 yang terlantar selama 2 jam. Pasien nomor 7 itu tiba di tempat pemakaman umum sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Namun setelah menunggu 2 jam tidak ada yang berani memakamkannya. Bribka Jerry pun berinisiatif membantu memakamkan jenazah pasien COVID-19 itu. Ia mengenakan alat pelindung diri standar COVID-19 dengan dibantu anak tiri dari pasien yang meninggal dunia. Keberaniannya ini mendapat banyak apresiasi warga Indonesia, termasuk Kapolri, yang mengganjarnya dengan mengikuti sekolah inspektur polisi.
Seorang pria tertangkap tangan mencuri susu di sebuah minimarket di kota Pekalongan. Pelaku menyembunyikan susu tersebut di dalam tas yang dibawanya dan diketahui pegawai minimarket. Bribka Windono Suhut, anggota Polsek Pekalongan Selatan yang mengetahui kejadian tersebut, langsung menuju lokasi. Ia kemudian menginterogasi pelaku yang ternyata berprofesi sebagai seorang penjual SPTN. Bahkan polisi tersebut hendak langsung membawanya ke kantor polisi, namun memilih menginterogasi terlebih dahulu. Pelaku mengaku mencuri susu untuk diberikan kepada 2 orang anaknya yang berumur 6 bulan dan 1,5 tahun. Sementara uangnya hanya tersisa 45.000, hanya cukup untuk modal membeli bahan baku SPTN dagangannya. Bribka Windono kemudian memilih memeriksa langsung ke rumah pelaku untuk memastikan keterangan yang diberikan. Dan benar saja, di dalam rumah sangat sederhana tersebut terdapat 2 orang anaknya yang masih balita. Karena itu, polisi tersebut membelikan 3 kotak susu dengan menggunakan uang pribadinya. Selain itu, polisi juga meminta pelaku kembali ke minimarket untuk meminta maaf kepada karyawan. Kasusnya pun tidak jadi dilaporkan ke polisi. Seorang anak penjual onde-onde menerobos barikade kegiatan kisah sambut Kapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Sambil membawa nampan di kepala dan menahan tangis, ia mendekati dan memeluk AKBP Cepi yang harus berpindah tugas ke tempat yang baru. Keduanya pun tak bisa menahan derai air mata, termasuk sebagian besar anggota polisi lainnya. Ternyata AKBP Cepi adalah pelanggan setia anak penjual onde-onde tersebut. Setiap kali bertemu, sang Kapolres selalu memborong habis seluruh dagangannya. Bahkan uniknya, sang anak baru tahu jika pelanggan setianya itu adalah seorang Kapolres beberapa bulan sebelum ketiga berlangsung. Sehingga ia merasa sangat kehilangan dan terkejut ketika tahu AKBP pindah tugas. Kisah haru ini sempat membuat heboh warganet Indonesia dan mendapat sorotan dari berbagai media lokal dan internasional. Dua orang anggota Polsek Praia Barat, Brigadir Ketut Suryaningrat dan Brigadir Indra Jaya Kusuma, nekat menghentikan iring-iringan mobil Kapolda NTB waktu itu, Brigjen Pol Umar Septono. Alasannya pun sepele, mereka ingin menyeberangkan seorang nenek yang hendak membawa kelapa. Namun saat bersamaan, tanpa diduga melintas mobil Kapolda. Aksi berani 2 polisi ini menjadi perbincangan rakan-rakannya seantero Polda NTB. Apalagi keesokan harinya mereka dipanggil ke Mapolda NTB bukan untuk menghadap propam, justru menghadap langsung ke Polda. Karena yakin tugas polisi melayani masyarakat bukan melayani atasannya, keduanya pun tak gentar. Tanpa diduga bukannya dihukum, 2 polisi ini justru mendapat apresiasi oleh sang jenderal. Masyarakat bukan melayani pimpinan, karena saya berikan tugas sebagai melindungi, melayani dan melayani masyarakat, bukan melayani pimpinan. Saya pun merinding, orang perintah berani jawab depan jenderal. Hal ini diberikan di hadapan seluruh polisi di Polda NTB saat sedang apel bersama di seluruh jajaran. Bahkan Kapolda NTB meminta seluruh anggotanya meneladani sikap yang diberikan 2 anggota polisi tersebut untuk dikerahkan dalam melayani masyarakat. Inspektur Jenderal Polisi Umar Septono tanpa segan menolong korban kecelakaan. Pria yang saat itu menjabat Kapolda Sulawesi Selatan bahkan membawa korban ke mobil dinasnya dan mengantarkannya langsung ke rumah sakit. Sikap teladan jenderal ini terjadi saat ia sedang berjalan menuju kampus UMI Makassar. Ketika mendapati peristiwa kecelakaan di hadapannya, ia bukannya memerintahkan bawahannya untuk menindaklanjuti. Padahal untuk ukuran seorang Kapolda, apalagi berpangkat Inspektur Jenderal, ketika memerintah pasti bawahannya akan sigap melaksanakannya.
namun ia memilih langsung membantu sendiri hingga sampai mengantar ke rumah sakit. Demikian sebagian kecil contoh polisi berhati mulia dan teladan di Republik ini. Masih banyak lagi polisi Indonesia yang memiliki dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Namun citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat dirusak oleh segelintir oknum yang memanfaatkan seragam dan jabatannya untuk kepentingan pribadi.